Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Satu syukur yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah. Satu undangan yang begitu mulia dari Tuhan untuk kita sama-sama boleh menikmati Tuhan di hari Sabat. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kita ketika kita sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan yang begitu bermacam-macam pergumulan-pergumulan hidup yang ada, kami bersyukur bahwa kami masih memiliki Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan terus merindukan kami datang kepada Tuhan. Kami lemah, kami tak berdaya, karena itulah fakta keberadaan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kami bersyukur di tengah-tengah kehilangan kami, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mengutus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi, datang mencari kami orang-orang berdosa. Bahkan Ia rela mati di kayu salib, memberikan dirinya bagi kami orang-orang yang tidak layak ini. Biarlah ini boleh menjadi satu dasar pemahaman kami ketika kami datang kepada Tuhan, beribadah dan rindu kembali mendengarkan firman-Mu. Firman yang begitu ajaib, yang sungguh-sungguh memberikan kami kesejukan, kesegaran di dalam jiwa kami. Kami rindu Engkau sekali lagi boleh hadir dan memimpin seluruh kami Tuhan, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja leluasa di dalam pikiran dan hati kami, boleh memberikan kami kembali peneguhan, kekuatan iman di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang-orang berdosa Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan. Berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga biarlah kemuliaan-Mu boleh dinyatakan, kebenaran-Mu boleh disampaikan, dan kami boleh sungguh mendapatkan berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 dan kemudian bagian kedua ayat 35 sampai 43. Saya membacakan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita sama-sama boleh mengikuti. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 dan 35 sampai 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sambil Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bagian kedua ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan
mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan seumur hidup kita sebagai orang Kristen adalah terus belajar mengenal siapa Allah kita. Pengenalan kita akan Allah itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita berespon terhadap pergumulan yang ada dalam hidup kita. Seorang teolog bernama Francis Schaeffer pernah mengatakan, "I do what I think what I believe." Saya lakukan apa yang saya pikirkan. Saya pikirkan apa yang saya imani atau apa yang saya percayai. Nah, itu sebabnya ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk kita renungkan kembali. Bagaimana kita berespon terhadap pergumulan hidup kita. Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengenal Allah yang kita percayai. Nah, itu sebabnya satu perikop yang datang kepada kita pada pagi hari ini memberikan kita satu kekuatan kembali ketika Injil Markus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu. Saudara, kondisi mereka saat itu begitu mencekam, begitu menakutkan, berhadapan dengan pemerintahan Kaisar Nero yang begitu jahat, yang membunuh orang-orang Kristen, yang tidak membiarkan orang-orang yang tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Itu sebabnya ini menjadi satu kekuatan ketika surat ini datang kepada orang-orang pembaca mula-mula di Roma. Memberikan kembali kekuatan kepada mereka. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu memberikan satu kekuatan dan pengharapan di dalam hidup mereka. Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Markus, Markus ini terkenal dengan istilah sandwich. Ada, kalau Bapak Ibu makan sandwich itu ada di tengah-tengah itu ada yang paling inti, ada daging di dalamnya. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Markus ini dikenal dengan makan sandwich. Jadi ada cerita di tengah-tengah diselipin, begitu ya. Ada cerita, lalu tiba-tiba ada cerita di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ada dua cerita sebetulnya di dalam perikop ini. Cerita tentang penyembuhan anak daripada Yairus dan juga cerita tentang perempuan yang pendarahan. Dan saudara lihat, ada dua kesamaan yang sangat-sangat relevan. Anak itu berusia 12 tahun dan perempuan ini sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Ada satu kesamaan yang penginjil Markus mau tekankan kepada pembaca mula-mula tentang kesamaan yang begitu menonjol dan memberikan satu pemahaman bahwa 12 tahun ini memberikan satu apa? Satu pengharapan lagi, satu keputusasaan. Saudara, anak ini berusia 12 tahun, pendarahan perempuan ini sudah 12 tahun. Dan kita lihat bagaimana yang namanya kematian, yang namanya kehilangan pengharapan itu. Tuhan hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saudara lihat di dalam bagian ini, kalau kita lihat lagi perikop sebelumnya, di sana juga Tuhan memperlihatkan ketuhanan, Kristus memperlihatkan ketuhanannya. Ketika di dalam bagian sebelumnya, angin ribut diredahkan. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dia Tuhan atas alam semesta. Lalu setelah itu kita lihat lagi Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa juga dia Tuhan atas kuasa iblis, kendali iblis. Dan setelah kita masuk di dalam perikop ini, kita melihat bahwa perikop ini sedang lagi menegaskan kepada orang-orang pembaca mula-mula bahwa Kristus juga Tuhan terhadap penyakit dan kematian. Penyakit yang diwakili oleh pendarahan perempuan, kematian yang diwakili oleh anak Yairus. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan banyak membahas tentang perempuan pendarahan. Kita akan banyak berfokus kepada anak Yairus. Saudara-saudara, seorang teolog bernama R.T. France itu mengatakan bahwa Markus pasal 5 ini kalau kita perhatikan, di situ kita akan melihat perikop ini akan meninggalkan kesan kepada pembaca bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita akan membagi di dalam dua bagian.
Bagian pertama ayat 21 sampai 24 dan bagian kedua ayat 35 sampai 43, Saudara. Dan menariknya di dalam bagian ini, di bagian pertama kalau kita lihat dimulai dengan apa, Saudara? Dimulai dengan cerita seorang kepala rumah ibadat yang datang dengan segala keputusasaannya. Seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya yang sudah putus asa, Saudara. Dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Bagaimana ketika di dalam bagian itu, ketika dikatakan sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Saudara, begitu banyaknya orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita lihat di dalam ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara, bahasa tubuh yang dijelaskan oleh Markus di dalam bagian ini begitu penting untuk kita renungkan, Saudara. Dan penempatan seorang Yairus, dia adalah seorang kepala rumah ibadat, juga ini sangat penting, Saudara. Nah, mari kita melihat di bagian pertama ini tentang imannya Yairus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki anak yang sakit itu cukup meresahkan, bukan? Tetapi melihat anak Anda atau anak kita di ranjang kematiannya, kita bisa membayangkan apa, Saudara? Kita bisa membayangkan kesengsaraan, duka cita, keputusasaan yang begitu dalam. Dan saudara-saudara, dalam keputusasaan itulah Yairus itu datang kepada Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, di balik keputusasaan itu, tetapi Yairus juga memiliki iman, tersungkur di kaki Yesus, memohon kepada Yesus untuk ikut dengannya dan menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman Yairus itu dari mana? Kok tiba-tiba Injil Markus mengatakan Yairus itu mengundang Yesus untuk datang melihat dan menyembuhkan anaknya? Dan disinilah kita menemukan iman Yairus itu, kalau kita lihat kembali ke Markus pasal yang ketiga. Mari kita lihat, Markus pasal 3 sedang berbicara apa, Saudara? Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6 di sana. Kalau Saudara perhatikan, Yesus sedang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada seorang yang mati sebelah tangannya, disembuhkan orang di mana, Saudara? Di dalam bait Allah. Dikatakan, ya, orang yang mati tangannya, mari berdirilah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara perhatikan, kejadian ini terjadi di mana, Saudara? Di rumah ibadat. Dan kemungkinan besar Yairus ada di situ, karena dia adalah kepala rumah ibadat. Dan itu berarti matanya sendiri melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya sebelah gitu. Dan Saudara, Yairus bergumul tentu tidak mudah untuk percaya itu. Dia adalah satu kelompok, kalau kita lihat di dalam bagian ini Markus memperlihatkan juga perseteruan kan antara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dengan Yesus, dan tentu juga Yairus ada di sana. Yairus tidak gampang untuk bisa berpihak dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang terjadi. Di tengah-tengah pergumulan itu, Saudara, hati Yairus diubahkan oleh Tuhan. Dan di sini kita melihat dibebani dengan kesengsaraan yang menghancurkan hati, keputusasaan secara manusiawi melihat anaknya yang sudah tak berdaya lagi. Yairus datang kepada Tuhan. Yairus datang memohon agar Tuhan itu datang. Satu pernyataan bersujud di kaki Yesus itu adalah permohonan. Saudara, kepala ibadat itu kedudukan tinggi di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Tetapi Yairus itulah dia. Dia memperlihatkan satu kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dia datang bersujud di kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Maka poin pertama yang saya ingin sama-sama kita renungkan saat ini. Keputusasaan terkadang membawa seseorang itu menanggalkan segala apa yang dia pertahankan. Keakuan, kesombongan diri, dan sebagainya. Berapa banyak kita menemukan diri kita dalam posisi yang sama. Kita mungkin menganggap sepi firman Tuhan yang kita dengar. Kita mungkin hanya mengenal Yesus Kristus yang pernah ada dalam sejarah, namun hanya mengerti secara knowledge. Bahkan kita mungkin adalah orang-orang yang lahir dari keturunan Kristen. Tetapi bagaimana kita memahami dan mempercayai Tuhan Yesus? Atau mungkin kita tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi nun jauh di sana. Dia tidak ada kaitannya dengan hidupku. Bahkan mungkin kita sudah berpikir dia hanya Tuhan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya apa? Keadaanku saat ini tidak ada kemajuan, usahaku tidak maju-maju, persoalan rumah tanggaku tidak selesai-selesai, penyakitku tidak sembuh-sembuh. Di mana pengharapan itu? Masihkah Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan dalam hidupku? Di mana dia? Sanggupkah dia menolongku? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang selalu datang di dalam hidup kita setiap hari. Mempercaya Tuhan itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat respon daripada Yairus ini memberikan kita satu kebenaran yang luar biasa daripada Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dimulai dengan sebuah kesadaran. Dimulai dengan satu kesadaran ia tidak berdaya. Dan dari kesadaran itu menuntunnya pergi kepada Tuhan Yesus. Dan bukankah ini adalah berita Injil? Bapak Ibu Saudara sekalian, berita Injil tentu memberikan kita satu pemahaman bagaimana dimulai dengan sebuah kesadaran kita orang berdosa, tak berdaya, lalu datang kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihan. Bapak Ibu, kuasa Injil itu bisa kita alami ketika itu dimulai dengan satu kesadaran kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Ada kejujuran, ada keluasan hati dan memberi diri kita ditolong dan dilayani oleh Tuhan. Karena seringkali inilah pergumulan kita. Kita terlalu membentengi diri kita dengan segala apa yang kita bangga-banggakan. Sehingga kita tidak bisa lagi memandang kepada salib Kristus. Dan kita hanya mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Intelektual, harta benda, dan sebagainya. Sehingga kita sulit melihat kemuliaan salib Kristus. Tetapi Yairus memberikan kita satu pelajaran penting hari ini, saudara. Dia menanggalkan keakuannya dia sebagai kepala rumah ibadah, tetapi dia datang tersungkur di kaki Yesus. Memohon pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita mau diingatkan Tuhan bagaimana terkadang kita sulit menikmati kehadiran Tuhan. Terkadang kita sulit mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena masih ada hal-hal lain yang kita percayai itu bisa menolong kita. Harta kita, keluarga kita, pengalaman hidup kita, pendidikan kita dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menggantikan Tuhan di dalam hidup kita dengan yang lain. Jangan pernah menggantikan pribadi Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan. Dia satu-satunya. Dia tidak mau di nomor satukan 2, 3, 4 dan sebagainya. Tidak. Dia mau dia satu-satunya dalam hidup kita. Nah, karena itu kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimulai dengan satu kesadaran daripada Yairus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa pergumulan mengikut Tuhan. Peperangan rohani setiap hari yang kita alami. Itu menunjukkan bagaimana kita tidak boleh. Kita tidak boleh kemudian terus memberi diri kita itu untuk terus dituntun oleh apa yang kita mau. Tetapi kita mau beriman, kita mau percaya kepada apa yang Tuhan mau kita percayai. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di sini kita sama-sama merenungkan bagaimana hidup daripada Yairus itu mengalami satu pertumbuhan. Ada perubahan hati yang dialami oleh Yairus. Bapak Ibu, maka di dalam bagian ini kita melihat
Yairus itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa respon daripada Tuhan Yesus? Dan di sini kita lihat respon Tuhan Yesus. Yesus menanggapi permohonan Yairus itu dan dengan belas kasihan yang besar, dia pergi bersamanya. Saudara, bisakah saudara membayangkan harapan yang pasti muncul dari hati pria itu? Yesus telah menanggapi permohonanku. Dia akan menemui putriku. Puji Tuhan. Saudara, satu sukacita. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bisa lihat bagaimana sukacita daripada Yairus ketika Yesus dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Satu sukacita yang menuntun, yang dirasakan oleh Yairus ketika Yesus pergi bersama-sama dengan dia. Masuk di bagian kedua, saudara. Ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Karena cerita ini kemudian itu diselipin dengan cerita Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tetapi pagi ini kita tidak bahas itu, kita bahas anak Yairus. Jadi setelah itu masuk di dalam bagian kedua, ayat yang ke-35. Bagaimana kemudian kita melihat apa yang terjadi. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Bapak Ibu saudara sekalian, inilah fakta dunia hari ini. Dunia seringkali memberikan satu pernyataan tentang apa itu kebenaran melalui fakta-fakta realita hidup. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dengan kata lain apa, saudara? Harapanmu sebetulnya sudah sirna, Yairus. Ngapain lagi kamu datang sama guru gitu? Ngapain? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi? Saudara, tetapi di dalam bagian ini kita melihat tanggapan Yairus itu mungkin kita bisa pikirkan macam-macam, Bapak Ibu saudara sekalian. Yairus mungkin sudah menyesal kenapa lambat datang. Atau mungkin juga Yairus itu bisa bisa ya ini hanya penafsiran saja ya. Bisa mungkin menyalahkan kenapa ada perempuan tadi datang gitu loh. Kenapa tadi di perjalanan ada perempuan yang menghambat sehingga aduh anakku sudah terlambat untuk ditolong. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kalau dia bisa dia stroke hari itu. Tetapi kenyataannya tidak, saudara. Yesus tahu apa yang sedang digumulkan oleh Yairus. Maka kemudian Yesus mengatakan di ayat yang ke-36, jangan takut, percaya saja. Saudara, singkat, padat, dan jelas. Sama seperti waktu kita memikirkan kembali ketika Yesus itu meredakan angin ribut, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Diam, tenang. Singkat, padat, dan jelas. Diam, tenang. Seperti Yesus sedang menyuruh seorang anak kecil yang lagi main-main gak bisa diatur. Diam, tenang. Lalu anak itu tenang. Ini alam sedang bergejolak. Yesus suruh diam dan tenang. Dan alam itu tenang, saudara. Dan kita lihat sekali lagi, Yesus memberikan satu kekuatan peneguhan kepada Yairus ketika dia mengatakan, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu saudara sekalian, Jonathan Edwards, seorang teolog itu memberikan satu pernyataan. Ini adalah sebuah tantangan di hadapan Yairus dan di hadapan setiap orang yang bertemu Yesus saat itu. Untuk percaya hanya pada keadaan yang memungkinkan atau untuk percaya kepada Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin dengan kalimat itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, nah disinilah kita melihat Yesus tidak terpengaruh oleh kalimat-kalimat orang-orang banyak itu. Dan kita lihat Yesus itu kemudian mengingatkan Yairus untuk jangan takut dan percaya saja. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Di dalam kedaulatan Allah mengandung dua unsur penting. Allah tidak bersumber dari segala sesuatu. Dan Allah tidak berasal dari segala sesuatu. Allah berada pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kehendak Allah itu berada pada dirinya sendiri. Dan termasuk ketika Allah mau berbelas kasihan dan mau menyembuhkan, menyatakan kuasanya, Allah tidak tergantung. Allah
kepada orang lain atau segala sesuatu. Allah berada pada dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa Allah tidak memperhatikan pergumulan umatnya. Allah juga memperhitungkan dan memperhatikan itu, mengingat itu. Itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat Yairus perlu belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan kita lihat Yairus itu tidak menyerah pada rasa takutnya, rasa kegelisahannya, tetapi dia sungguh-sungguh diajar untuk percaya. Nah karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, Yairus diperhadapkan dengan dua pilihan tentu. Apakah Yairus itu akan menurut kata dunia, kata orang-orang saat itu? Ya ini mewakili teori-teori dunia, ini mewakili kalimat-kalimat yang disampaikan oleh dunia saat itu. Dan inilah yang seringkali juga menjadi gambaran kita saat ini. Seringkali kita mendengarkan berita ini, berita itu. Banyaknya hal-hal yang membuat kita itu seperti bergumul apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Pilihan kedua, atau dia menurut kata Tuhan. Dan Yairus memilih mempercayai Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat apakah yang boleh menjadi satu gambaran yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Ketika Yairus bergumul dengan sebuah fakta, kenyataan di depan mata. Tetapi dia sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang dia percayai. Maka disitulah dia belajar untuk percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, pandemi saat ini membuat kita tidak sedikit orang Kristen menjadi lemah iman. Mengapa? Karena seringkali kita meletakkan iman kita kepada fenomena yang terlihat. Namun kita lupa ada Allah yang tidak terlihat oleh mata jasmani, namun hidup dan berkuasa dan terlihat di dalam mata rohani iman kita. Bukan berarti kita menyepelekan pandemi, tidak saudara. Namun kita dipanggil untuk tetap beriman di masa pandemi ini. Itulah panggilan Tuhan. Belajar mempercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Belajar mempercayai Tuhan. Saya bacakan Mazmur 112. Ini menjadi satu kekuatan juga bagi kita. Mazmur 112 ayat 6 dan 7. Mazmur 112 ayat 6 dan 7. Saya bacakan Bapak Ibu. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah ayat ini juga boleh kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan mengingat orang-orang benar. Orang-orang benar itu tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Ketika menghadapi persoalan hidup, biarlah hati kita teguh dan percaya kepada Tuhan. Ketika ketakutan dan kecemasan datang menghantui kita, biarlah kita percaya kepada Yesus yang adalah gembala yang agung kita. Ia menuntun kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Maka ketika kita menghadapi bahkan meratapi masa depan. Bahkan mungkin ketika kita melihat masa depan kita itu tidak berpengharapan. Ingatlah bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita terus diingatkan Tuhan. Bahwa Tuhan mengingat orang-orang benar. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang benar. Ia akan terus bahkan memelihara. Ia terus bahkan memimpin. Ingatlah bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan yang mengasihi dan menyertai kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata kepada gerejanya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, penyertaan Tuhan yang kita paling tidak masih bisa dapat rasakan hari ini apa saudara?
Tuhan masih berikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan yang paling bisa kita rasakan hari ini. Tuhan masih memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu mari kita terus menggumulkan apa yang menjadi hal bagaimana kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara lihat di dalam ayat 38 sampai 39, mereka mengira dia berbicara omong kosong dan menertawakan dia. Tetapi Yesus sekali lagi saudara, dia tidak menggubris segala apa yang dia dengarkan. Maka dia kemudian masuk dan dikatakan lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya talitakum. Ini bahasa Aramik saudara, ya. Ini bahasa yang umum dipakai di dalam kaum bangsawan di Babel. Ya, kita bisa baca itu di Esra dan di Nehemia. Dan ini berbicara tentang satu hal bagaimana ia berseru kepada anak itu, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sama seperti dia ketika menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan. Di bagian itu kemudian kita lihat Yesus menyembuhkan anak itu. Dikatakan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub saudara, melihat mujizat itu. Anak itu kemudian sembuh, berjalan. Dan bukankah itu membuat segala pengharapan, segala apa yang diinginkan itu sudah didapatkan, kesembuhan. Bahkan segala apa yang menjadi protes, bahkan ketidaksetujuan, bahkan mungkin keputusasaan dunia atau orang-orang saat itu sekarang sudah sirna. Karena buktinya anak itu sudah sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam bagian itu ayat 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berpesan kepada orang yang dekat dengan anak itu untuk tidak mengetahui, agar orang lain tidak mengetahui hal itu. Lalu mereka menyuruh memberi anak itu makan. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus melarang orang-orang banyak itu menyampaikan keadaan ini, peristiwa ini kepada orang lain begitu? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Markus itu ada kita mengenal juga istilah di dalam rahasia mesianik. Seringkali Yesus itu digambarkan tersembunyi begitu, atau seringkali digambarkan Yesus itu memberikan gambaran dirinya, tetapi disitulah kita melihat seperti pada mujizat-mujizat sebelumnya Yesus menyuruh para saksi untuk tetap diam. Ya, kita lihat itu di Markus pasal 1, Markus pasal yang ketiga, disuruh diam, jangan memberitahukan ini. Kenapa saudara? Calvin mengatakan karena ini bukan tujuan utama Kristus datang ke dunia ini. Yang kedua, ini belum saatnya. Belum waktunya tiba. Nah karena itu gadis ini kemudian telah dihidupkan kembali. Bukan hanya untuk kesehatannya, tetapi Tuhan Yesus sedang mau menyatakan kuasanya atas kematian. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian inilah kita sama-sama kembali diingatkan Tuhan di dalam perenungan pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan Yesus itu memulihkan keadaan yang sudah terpuruk. Harapan sudah hilang. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup kita. Dan sepertinya tidak ada lagi harapan. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi solusi yang bisa didapatkan. Tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan seperti Yairus dan juga perempuan yang pendarahan itu sebetulnya. Dikatakan apa yang di benak kita dari cerita ini, jalan buntu. Dikatakan di dalam cerita ini bahwa apakah masih ada pengharapan lagi bagi anak Yairus yang telah dikabarkan sudah mati? Masih ada pengharapan. Dan percaya akan kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kesulitan. Seringkali yang terjadi, kita sulit melihat kuasa Tuhan dan pemeliharaan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena
kita melihat masalah hidup kita jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Itu problem utama kita. Seringkali kita melihat masalah hidup kita itu terlalu besar daripada kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, karena itu kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini, saudara. Seperti keputusasaan seorang Yairus dan juga perempuan yang pendarahan tadi itu. Dikatakan dia datang kepada Tuhan Yesus. Keputusasaan dibalik dengan sukacita dan ada kebangkitan daripada apa yang dipikirkan sudah tidak lagi bisa dilakukan. Anak Yairus yang dikabarkan sudah mati, tetapi Tuhan Yesus membangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak semua memang orang memiliki tingkatan iman yang sama. Tetapi Yesus menanggapi iman betapapun lemahnya iman itu. Ketika kita percaya, Ia memberikan kekuatan kepada kita dan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saudara, Calvin mengatakan beriman itu juga berbicara tentang aspek fidusial. Kita percaya kepada Tuhan dan hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak percaya saja, percaya, tetapi tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi percaya dan menyerahkan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini Calvin melanjutkan di dalam tafsiran ayat ini, dia akan mengatakan ketika iman kita mengalami kemajuan, maka kebenaran Allah juga bertambah dalam diri kita. Dan kepemilikan kita atas kebenaran itu semakin diteguhkan. Saudara, penekanan Calvin dalam bagian ini bukanlah pada iman kita yang semakin lama semakin besar. Tidak. Namun bahwa kebenaran Allah menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar, merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita pelan-pelan menanggalkan apa yang mungkin bisa menghambat kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika Yesus sanggup membangkitkan anak Yairus dengan kuasa yang besar, masalah apa yang kita alami yang Yesus tidak dapat atasi? Hanya percaya saja dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Ia akan memeliharamu, Ia akan bertindak. Percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, satu kali ada satu ilustrasi yang sangat baik ya. Seorang tua yang sedang membawa kayu begitu berat. Dia mau menjual kayu itu ke pasar. Lalu ada anak muda dengan bawa mobil pick up. Lalu dia mengatakan, "Bapak naiklah, kita pergi ke pasar sama-sama." Singkat cerita, bapak itu kemudian naik ke atas pick up itu. Tetapi ketika si anak muda yang menyupir itu sudah berjalan, dia melihat ke kaca spion. Dia melihat apa yang dilakukan oleh bapak tua yang bawa kayu itu. Di atas pick up itu, bapak tua itu masih saja mententeng, menggendong kayu yang dia mau bawa ke pasar untuk dijual, saudara. Demikianlah seringkali kita hidup seperti itu. Tuhan sudah mati bagi kita. Yesus mati di kayu salib, memberikan dirinya agar kita bisa datang kembali kepada Bapa dengan segala penyerahan diri kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Tapi seringkali, saudara, kita masih seperti mempertahankan apa yang kayak seperti kita tidak mau memberikan sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin, untuk diatur, dibentuk oleh Tuhan. Kita seringkali masih merasa bahwa kita punya sesuatu yang masih bisa kita andalkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar menanggalkan segala sesuatu yang menghambat kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab tidak saja berhenti di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Alkitab itu terus membawa kita memiliki pengharapan yang semakin diproses oleh Tuhan. Hingga pada suatu waktu kita menuju kepada sebuah kesempurnaan pengharapan eskatologi. Pengharapan bahwa suatu waktu nanti tidak akan ada lagi penderitaan. Suatu waktu tidak akan ada lagi air mata. Namun diganti dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penulis bernama Corrie ten Boom mengatakan,
Kita bukan membutuhkan iman yang besar, melainkan iman kepada Allah yang maha besar. Kita tidak dipanggil untuk melihat iman kita sendiri, tetapi melihat kepada Yesus Kristus. Kita tidak beriman kepada iman itu sendiri, melainkan beriman kepada Allah. Iman itu juga berkaitan erat dengan kesetiaan. Iman adalah percaya akan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itulah yang mendorong kita, yang menopang kita untuk tetap beriman. Beriman kepada Sang Gembala jiwa kita yang agung dan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kami penuh dengan pergumulan hidup, karena itu adalah fakta keberdosaan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau melihat dan mengingat kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan anak Yairus yang dikatakan sudah mati. Dengan apa lagi Tuhan yang kami masih ragukan Engkau bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Bukankah Engkau yang menciptakan seluruh realita hidup manusia? Bukankah Engkau berdaulat di dalam seluruh aspek dan sejarah hidup manusia? Karena itu Tuhan ingatkan kami kembali bahwa Engkaulah segala-galanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah benteng yang kokoh di dalam hidup kami. Sehingga kami tahu ketika kami sedang bergumul, kami tahu kami harus kembali kepada siapa. Ketika masalah-masalah yang semakin berat datang di dalam hidup kami tahu kami harus berseru kepada siapa. Berkati jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin di antara kami sedang bergumul dengan sebuah masalah-masalah tertentu. Kami seperti telah kehilangan pengharapan untuk mendapatkan solusi. Tetapi biarlah Tuhan sekali lagi berbicara di dalam hati kami. Menumbuhkan dan mengokohkan kembali iman percaya kami. Bahwa di dalam Kristus ada kekuatan. Engkau yang begitu mengasihi kami. Ajarkan kami juga untuk semakin mengasihi Engkau. Dan mempercayai Engkau di dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.